Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang video kedudukan garis ya. Di sini saya punya contoh soal kedua. Contoh soal kedua di sini berupa bangun ruang gitu ya. Kalau sebelumnya kan di contoh soal pertama itu bangun datar bentuknya yang kayak gini ya. Itu. Nah, sekarang kita coba gimana kalau misalkan bentuknya bangun ruang ya. Di sini perintahnya masih sama. Sebutkanlah pasangan garis yang sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan dari bangun ruang berikut ini gitu ya. Jadi di sini ada dua bangun ruang yang bentuknya itu nempel ya. Bangun ruang yang pertama di sini adalah kubus ya, kubus warna biru, yang ini kubus warna merah. Jadi kedua kubus ini tuh nempel gitu. Kubus yang pertama itu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Itu yang warna biru ya. Terus kubus yang kedua di sini ada P, Q, R, S, T, U, V, W gitu ya. Kubus yang warna merah. Di sini kita cari dulu yang sejajar pertama ya. Kita coba di sini yang sejajar. Pasti banyak banget. Tapi di sini saya akan coba cari 4 aja ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lebih lagi atau dimintanya suruh lebih banyak 10 gitu, sebutin aja semuanya. Atau bahkan wajib disuruh sebutin semuanya, ya sebutin aja. Meskipun itu sampai 20 nggak apa-apa, sebutin aja. Ada berapa pasang? Di sini saya akan coba cari 4 pasang aja. Selebihnya explore sendiri ya. Garis yang sejajar. Garis itu kan kita review lagi ya. Garis itu yang terdiri dari dua titik tuh. Jadi dua huruf. Misalkan AD, coba cari nih mana AD sejajaran dengan EH, ya kan? AD sama EH, dia sejajar gitu. Atau yang gampang dulu misalkan AB, tuh ini garis yang depan nih AB, dia sejajar sama yang EF, ya kan? Gitu. Mau sama HG juga boleh dia sejajar. Kita tulis ya. Garis EF sejajar dengan apa tadi? Oh, EF ya, AB. Garis AB. Banyak banget nih kalau misalkan kita sebutin semua. Kita sebutin ya paling berapa doang ya? 4 aja. Di sini garis UKI nih, UQ sejajarnya sama WS. Nggak apa-apa nih, yang sama yang nyebrang gini juga nggak masalah. Asalkan dia sama-sama sejajar. Nah, kalau kita lihat posisi yang UQ itu, UKI ya adanya di sini tuh. Yang WS adanya yang di belakang. Dia sejajar kan? Sama-sama garis tegak gitu. Dia sejajar itu. Garis UQ sejajar dengan garis WS. Gitu. Kita cari lagi. Dua lagi yang akan saya cari. Di sini misalkan garis DC. Kalau sama SR, DC sama SR sejajar nggak? Nggak boleh. Dia berpotongan di titik yang ini. Kalau antara DC sama SR ya. Gitu. Dia sejajar, tapi kan ada titik potongnya. Berarti namanya berpotongan kalau ada titik potongnya. Gitu. Berarti misalkan kalau mau DC, misalkan sama WV, boleh nih. Ya, DC sama WV dia sejajar itu meskipun beda bangun ruangnya gitu kan, bangun ruang yang biru sama yang merah gitu. Boleh, nggak apa-apa. DC sejajar dengan WV gitu. Cari lagi. Sekarang yang gampang-gampang lah. WS aja ya, WS lagi. WS sama TP atau sama FB juga boleh. Gitu. Ini kan garisnya tetap di sini-sini juga ya. WS sejajar dengan TP. Garis TP gitu. Itu yang sejajar. Saya cuma cari 4 aja. Selebihnya teman-teman boleh explore sendiri. Terus di sini ya lanjutnya. Garis apa lagi nih?
yang berpotongan. Kita coba cari berpotongan. Yang berpotongan di sini ada. Yang penting kalau berpotongan itu dia punya titik pertemuan, punya titik perpotongan. Contohnya nih ya, antara garis AE dengan garis EF. AE sama EF dia ketemu di titik E gitu. AE, garis AE dengan garis EF gitu ya. Terus ada lagi ke bawah aja di sini. Yang penting dia punya titik potong, titik pertemuan. SR ya, garis SR dengan VR atau sama QR juga boleh gitu. Banyak sebenarnya ya. Dengan VR gitu. Yang penting dia ada titik pertemuan SR ini, VR yang ini. Tuh, dia ketemu di titik R gitu. Terus satu lagi aja ya, ini takutnya nggak cukup nanti ke bawahnya. Yang selanjutnya kita coba ini nih, HD. Garis HD sama DC gitu. Atau sama yang ini aja deh sekarang. HD sama EH. HD itu berpotongan dengan EH. Nah, kalau tanpa lihat gambar, sebenarnya kalau berpotongan tuh gampang gitu ya. Mengidentifikasinya tuh gampang. Kalau berpotongan itu dilihatnya dari hurufnya. Antara dua garis ini ada nggak huruf yang sama? Gitu. Ternyata di sini ada huruf E yang sama. Berarti dia berpotongan. Gitu. Antara SR sama VR ada huruf yang sama, yaitu huruf R. Berarti dia berpotongan gitu. HD sama EH ada ya, ada huruf H gitu. Beda dengan yang ini, hurufnya beda. EF, AB, DC, WV gitu. Itu nggak ada huruf yang sama, berarti dia nggak berpotongan. Gitu, mengidentifikasinya gampang kalau berpotongan. Sekarang yang berhimpit. Berhimpit. Nah, kalau dibangun ruang itu bisa terjadi ada yang berhimpit. Kalau emang kayak gini kondisinya, dua bangun ruang itu disatuin. Gitu, kayak gini, disatuin kayak gini. Maka dia ada garis yang berhimpit. Contoh paling gampang dan paling kelihatan di sini ada garis FB sama TP. Ini di sini-sini aja posisinya. Gitu, garis FB kan punya si kubus yang biru, kalau yang TP itu punya si kubus yang merah gitu. FB dan TP dia berhimpit, posisinya di situ-situ aja. FB itu berhimpit dengan apa tadi, TP ya, garis TP gitu ya. Terus kita coba cari lagi, ini BC bisa, garis BC yang bawah sini ya, garis BC itu berhimpit dengan PS ya, garis PS tuh, BC di sini, PS juga di sini gitu, dia berhimpit itu. Cari satu lagi ya, satu lagi aja, FG, garis yang atas ini nih, FG dia berhimpit dengan TW gitu, FG dengan TW. Nah gitu, udah. Yang berhimpit seperti itu. Kalau yang ini nggak berhimpit, VR nggak ada gitu, karena dia udah di ujung. DH juga enggak gitu ya. Yang berhimpit ya ini kayak gini, di posisi satu garis tapi itu sebenarnya ada dua garis gitu. Satu lagi yang bersilangan. Nah, kalau bersilangan itu dibangun ruang itu bisa ada ya. Kalau dibangun datar kemarin nggak ada nih. Nah, sebelumnya ya, di video sebelumnya, kalau dibangun datar dia bersilangan itu nggak ada gitu, karena dia harus tidak terletak pada bidang yang sama, makanya adanya di yang 3 dimensi
Gitu. Contohnya di sini garis AB ya. Garis AB sama HD. Yang depan sini sama yang belakang. Gitu ya. Garis AB sama HD. AB dengan HD. Garis HD. Kita coba lihat nih ke visualisasinya. AB itu mana sih? AB itu yang bawah sini ya. AB itu yang bawah sini, HD itu yang tegak di belakang. Satunya datar gini, satu lagi tegak. Tuh, posisinya bersilangan kan? Terlalu deket ya. Nah, kayak gini. Gitu. Gitu bersilangan tuh. Ya. Ini AB sama HD. Cari lagi. Misalkan ini FB. FB sama SR juga bisa. Satunya tegak, satunya datar, dan dia nggak sejajar gitu, nggak sejajar dan nggak ada titik potong antara garis FB dengan SR tadi ya. FB kan ini depan, SR itu yang belakang yang datar. SR. Satu lagi mau yang mana ya? HG udah belum sih? HG belum ya. Garis HG sama EA boleh. Boleh di sini HG sama EA. Satunya datar, satunya tegak. Nggak ada titik potong. Berarti di sini dia bersilangan. HG dengan EA. Gitu. Oke, seperti itu ya. Yang sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Sebenarnya ini masih banyak banget kalau kita sebutin semua itu. Tapi di sini saya cuma mencontohkan aja. Ya, di sini saya contohin 4 yang berpotongan, berhimpit, bersilangan. Itu saya kasih contoh 3. Kalau misalkan mau cari lagi boleh. Ya, gitu. Silakan dieksplor sendiri. Dan khusus buat latihannya yang bentuk bangun ruang, ini silakan teman-teman coba untuk bangun ruang limas ya, limas segi 4. Alasnya bentuk segi 4 gitu. Terus ini punya satu titik puncak kayak piramid gitu. Ini namanya, kalau teman-teman lupa, ini namanya adalah limas segi 4. Coba teman-teman cari di sini mana garis yang sejajar, mana yang berpotongan, mana yang berhimpit, mana yang bersilangan. Gitu ya. Buat clue aja sih, kalau berhimpit di sini sebenarnya nggak ada ya. Coba aja cari. Itu nggak ada yang berhimpit. Kalau berhimpit itu kan kayak tadi, kayak gini tuh. Antara FB sama TP gitu. Ada 2 garis. Kalau di sini nggak ada yang digabungkan ya bangun ruangnya. Seperti itu aja dulu buat contoh soal kedudukan garis yang sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan dari bentuk bangun ruang. Selebihnya silahkan dieksplor sendiri ke soal yang teman-teman punya.